Halo, selamat malam. Selamat datang di Wall Podcast. Ini adalah episode ke-17 dari bulan Juli 2020. Sekarang jam 2.57 pagi. Dan kali ini aku bakal ngebawain tentang sebenarnya simple aja sih. Kenapa seseorang yang sedang berhubungan itu bisa berubah tiba-tiba. Mungkin dari kalian ada yang pernah ngerasain momen ini ketika pasanganmu atau orang-orang terdekatmu yang biasanya begitu dekat, biasanya begitu akrab, biasanya sering ketemu, tapi tiba-tiba dia itu ngehilang tanpa kabar, tanpa penjelasan dan gak tahu ngapain. Ya, perasaan itu tuh yang beberapa saat lalu itu kurasain dan rasanya tuh gak enak banget. Di 2020 ini sih, awal tahun kemarin ya, mungkin bulan 2 atau bulan 3, lupa tepatnya bulan berapa. Cuman seingatku di awal-awal tahun itu. Nah, di podcast-podcast sebelumnya kan aku pernah nyinggung tentang mantan atau gebetan atau apalah. Iya, mantan gitu. Jadi di awal 2020 kemarin, nah itu aku udah putusin banget di dalam hati untuk berusaha move on, karena itu tuh udah hampir 2 tahun gitu. Jadi kayak gak mungkin lah selama itu masih tetap berharap sama dia, sedangkan dia udah memilih yang lain dan nikah juga gitu kan. Jadi ya mau gak mau dan bisa gak bisa harus move on dan pindah ke rumah yang baru. Tapi ternyata ini kan aku kenalan dengan beberapa orang itu via media sosial, via Twitter gitu kan. Dan obrolan berlanjut ke aplikasi chatting kayak semacam WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Dan dengan beberapa orang ini tadi, aku tuh awalnya ngerasa kayak, oh dia asik juga diajak ngobrol, dia orangnya ternyata gini, pokoknya nyambung banget lah gitu kan. Dan setelah berjalan beberapa saat, gak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh kayak ngejauh, tapi dia gak ngasih alasan gitu. Ya ghosting lah ya istilahnya, tapi bukan ghosting yang gimana sih. Kalau ghosting kan setelah itu sama sekali gak ada kabar gitu kan, sama sekali ditinggalin. Tapi kalau ini tadi, dia seminggu kemudian tuh kembali. Gak kembali sih, aku yang ngechat duluan. Aku chat, kamu kenapa kok udah gak pernah ngabarin lagi, kamu mau ngeghosting? Kalau mau ngeghosting itu ngomong aja, gak usah tiba-tiba ngehilang gitu kan. Terus dia ngasih penjelasan, katanya waktu itu dia ngerasa gak enak sama aku karena kan kita udah deket, kita udah intens banget, kayak bentar lagi bisa dibilang bisa pacaran lah. Ya emang waktu itu masih gebetan gitu kan, masih deket doang, belum pacaran. Cuman dia ngomong dia gak enak sama aku karena malah dia yang belum bisa move on dari mantan. Jadi dia udah ditinggal sama cowok gitu dari, kalau nggak salah 2017 atau 2018. Dan dia sama seperti aku, dia masih belum move on gitu kan. Dia berusaha move on. Dan kalau dalam kasusku aku udah bisa nerima orang baru untuk masuk ke dalam hati, di kasus dia sebaliknya, dia belum bisa nerima sama sekali. Jadi waktu itu dia bilang, pas dia pulang dari nonton film bareng aku gitu di bioskop kan, pas dia pulang tuh hujan-hujan, terus dia secara gak sengaja dia ngelewatin ruko mantannya, dan itu yang ngebuat semua kenangan dia bareng mantannya itu balik lagi. Dan itu yang ngebikin dia segen dan gak ngehubungin aku selama seminggu. Ya padahal kalau dia cerita dari awal ya, ini kalau menurutku pribadi, kalau dia cerita dari awal, dia ngomong aja gitu waktu selesai nonton itu, tadi aku jalan pulang
terus nggak sengaja ngelewatin ruko mantan, terus aku inget semua kenangan sama dia, jadinya aku masih belum bisa move on. Kalau dia ngomong dari awal, ya aku bakal bisa nerima sih, soalnya ya yang namanya mantan, yang namanya kenangan tuh ya wajar lah, sulit banget buat dilupain gitu. Apalagi kan dalam waktu yang tidak sebentar barangkali mereka berhubungan itu kayak setahun 2 tahun, ya wajar lah kenangan itu masih teringat. Bahkan ketika udah beberapa tahun kemudian pisah gitu kan, ya wajar aja. Dan aku pribadi sih bakal nerima itu gitu. Tapi karena dia ngilang seminggu nggak ada kabar, ya otomatis aku bertanya-tanya. Aku kira waktu itu sampai apakah aku yang salah gitu kan, apa yang kulakukan ke dia ada yang salah atau yang bikin dia nggak enak hati sampai dia menghilang gitu. Tapi akhir dari kisah ini sih, di bulan-bulan 4 mungkin, kita nggak berakhir bahagia kok. Dia masih belum bisa move on sama sekali dari mantannya. Dan dia mungkin, aku juga terlalu egois gitu kan, mengharapkan dia mau cerita ke aku, padahal ya aku bukan siapa-siapanya dia waktu itu gitu kan. Akhirnya ya udah, dia ngomong, kamu nggak usah lagi deketin aku karena ya sampai sekarang pun aku belum bisa ngelupain mantan gitu. Terus ya udah, karena itu udah keputusannya dia, aku bilang aja, ya kalau gitu maaf karena udah bikin kamu sampai kayak gini, sampai bikin kamu nginget tentang mantan lagi. Maaf juga kalau perlakuanku selama ini ke kamu tuh nggak baik. Kayak ya jelas aku banyak kurangnya gitu kan selama ini waktu pendekatan itu. Aku banyak kurangnya dan nggak bisa bikin kamu seneng. Ya udah, ya semoga kita kedepannya masih bisa jadi temen. Terakhir kalau nggak salah aku ngomong gitu, seingatku aku ngomong gitu. Dibaca doang sama dia waktu itu di DM, dan sama sekali lost kontak sampai sekarang. Kemarin pernah dia post di snap WhatsApp-nya gitu, dicerita di story WhatsApp-nya. Terus ku tanya, itu ngapain gitu. Terus dia bilang lagi di rumah sakit, ada gambar tangan yang diperban gitu kan. Jadi ku bilang aja, kamu kenapa, kecelakaan gitu ya. Terus ku bilang jatuh dari motor atau tabrakan, tapi nggak dijawab sih sampai sekarang. Ya it's okay lah, it's okay, itu hak kamu buat ngejawab dan nggak ngejawab, dan aku terima. Cuman ya, balik lagi ke topik utama pembahasan malam ini. Ketika kamu sedang mendekati atau sedang dekat atau sedang berhubungan dengan seseorang, lalu dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar, apa sih yang bakal kamu lakuin ke depannya? Apakah kamu bakal kayak aku yang menunggu dengan tidak pasti selama 1 minggu? Menunggu dengan tidak pasti, ataukah kamu ingin segera buat cari tahu dan mendapatkan jawaban kenapa dia bisa menghilang kayak gitu? Kamu tipe yang kayak gimana? Kalau tipe yang kayak aku mungkin akhirnya bakalan sad ending. Karena jadi orang nerimaan tuh bisa nggak enak juga gitu loh. Ya kayak aku tadi yang nerima dan nunggu supaya dia cerita semua. Akhirnya setelah dia siap cerita, malah akunya yang nyesal kenapa gak dari awal nanya gitu. Tapi kalau dari awal nanya, ada juga tipe orang yang dia gak pingin ditanya ketika dia lagi punya masalah. Itu loh yang bikin kadang tuh di otak jadi kepikiran sendiri gitu. Padahal itu tuh masalah yang sebenarnya bisa dihadapi dengan berbicara, dengan diskusi berdua. Tapi karena sifat manusia beda-beda, jadinya kepikiran gitu, kepikiran yang sampai overthinking atau apa gitu kan. Dan itu nggak enak banget. Jadi kalau kalian ada di pilihan nomor berapa, boleh banget kita diskusiin di kolom komentar. Jadi podcast ini segitu aja deh ya, nggak usah lama-lama banget.
Semoga bisa nemeni waktu tidur kalian kalau kalian dengerinnya mau tidur, atau bisa menemani hari-hari kalian kalau kalian sedang bekerja atau sedang sekolah atau sedang belajar atau sedang ngapain beraktivitas gitu kan. Dan ya maaf kalau kayaknya di episode ini banyak banget gangguan dari tadi tuh ya. Ada kucingku si Aca tuh, nah dia ngais-ngais tempat sampah nggak tahu ngapain padahal udah dibelikan makanan Whiskas gitu kan. Ribut banget. Terus tadi sempet ada suara tokek dan sempet ada suara motor ngegas-ngegas dari jalanan juga. Nggak tahu kedengeran atau enggak pas di record, tapi ya aku minta maaf duluan aja lah ya nanti kalau terganggu dengan suara-suara itu dan bikin kalian nggak nyaman pas dengerinnya gitu. Terima kasih udah dengerin Wall Podcast sampai sejauh ini, sampai 17 episode. Tetaplah di rumah aja, tetaplah baik-baik saja. Kata-kata ini tuh ku dapetin dari TNM karena tuh bagus banget penutupannya. Jangan kemana-mana dulu karena kalian tahu kan di Indonesia udah tembus 100.000 kasus COVID. Jadi aduh udahlah jangan macem-macem dulu, tetaplah di rumah aja. Kalau pergi ikuti protokol kesehatan, jangan bandel, oke? Selamat istirahat dan selamat malam.